Anda masih di Economic with me Ruli Kurniawan, tetap bersama dengan Bang Nailul, ekonom dari Chelios, di mana di segmen berikut kita akan membahas ada 3 isu utama. Yang pertama kita sama-sama, ini dia ada berita pertama terkait dengan utang WUS, kemudian kita juga membahas terkait dengan defisit APBN, dan juga terakhir kita akan bahas terkait dengan harga emas yang terus meroket. Yang pertama terkait dengan utang WUS, di mana pemerintah tengah mencari solusi untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUS tanpa menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Diketahui utang proyek WUS kini membengkak hingga menembus 116 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang tak mau APBN turut terbebani utang proyek yang dikelola konsorsium PT Kereta Api Cepat Indonesia China itu. Purbaya menilai tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut. Danantara juga dinilai sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hingga saat ini, Kemenq menyatakan belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar PT KCIC ditanggung negara. Kalau kita lihat utangnya 116 triliun. Iya. Pertanyaannya sekarang sering lemparin Danantara mungkin secara mungkin secara tidak terbersit ya. Ini agak aneh juga nih 116 triliun kita yang bayar gitu kan. Sementara KCIC juga bingung, ini utang banyak banget gitu dari kita gimana gitu. Pak Purbaya juga hands up, negara tidak tanggung jawab nih, kelola sendiri. Kira-kira mungkin terbayar dan kira-kira siapa yang harus membayar kalau kita... Iya, dari awal pun sebenarnya banyak ekonom yang meragukannya, termasuk juga saya pribadi dan juga Pak almarhum Faisal Basri. Ketika proyek ini muncul ya? Iya, Mas juga menyampaikan bahwa sampai kiamat pun itu tidak akan terbayar atau tidak akan lunas ketika hanya mengandalkan dari sisi operasional dari WUS-nya. Kita tahu bahwa trafik perjalanan seberapa, kemudian pasti harganya juga terbatas karena dia akan memperhitungkan daya beli juga gitu kan. Itu sampai kiamat pun katanya itu nggak akan terbayar. Nah, kemudian ini siapa yang harus menanggung gitu kan, tanyanya kan. Nah, ketika Pak Purbaya mengatakan bahwa ya ini KCIC bukan tanggung jawab APBN, karena satu sisi ya KCIC dengan konsorsium di situ ada PT Kereta Api, artinya itu ada di bawah Danantara gitu kan. Dan itu cukup masuk akal ketika kita melihat Danantara itu menguasai aset-aset yang dimiliki oleh BUMN. Nah, ketika mereka memiliki aset tersebut, maka tanggung jawabnya sudah pindah ke Danantara. Kita lihat ada pernyataan dari Pak Rosan nih, dari Kepala Danantara seperti apa? Kalau masalah WUS ya, saya juga sudah sampaikan ke ke semua menteri kemarin juga ke Pak Purbaya bahwa kita kan sedang mengevaluasi. Kita sedang evaluasi penyelesaian WUS ini secara keseluruhan, secara komprehensif. Ya tentunya kita dalam mengevaluasi ini kita memberikan ada opsi 1, 2, 3. Nah, begitu nanti evaluasi ini sudah selesai secara baik dan matang, baru nanti kita akan membawa opsi-opsi ini kepada masih terus dievaluasi katanya. Sampai kapan kira-kira? Ya, kalau saya lihat memang ini sudah lempar-lemparan tangan gitu kan. Tanggung jawab. Lempar-lemparan tangan itu kan. Bahwa Pak Purbaya udah hands up dan tidak mau menggunakan APBN. Tapi satu sisi Pak Rosan dengan gaya diplomatisnya masih bilang akan masih dievaluasi. Artinya Pak Rosan akan juga bilang bahwa ini juga ada kemungkinan loh pakai APBN gitu kan. Tapi seharusnya atau mungkin dibeli sama negara kira-kira? Tapi seharusnya memang kalau itu harusnya Danantara gitu kan. Kita pasti ingin melihat ya WUS, KCIC ataupun Danantara itu profesional dengan tidak mengandalkan APBN lagi. Nah, itu yang kita harapkan. That's gonna be our question next, right? Yeah. Harapan kita sama-sama akan ke sana. Nah, kita tadi ngomongin masalah utang, kita sekarang ngomongin masalah defisit anggaran. Di mana realisasi anggaran pendapatan belanja negara APBN sampai dengan akhir September 2025 terdapat defisit sebesar 371,5 triliun rupiah atau setara 1,56% dari produk domestik bruto PDB. Defisit disebabkan oleh turunnya penerimaan perpajakan dari sektor migas dan tambang serta naiknya belanja pemerintah. Dalam rilis APBN kita bulan September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selama 9 bulan pendapatan negara dari pajak, bea cukai dan penerimaan bukan pajak mencapai 1.863 triliun rupiah.
Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan pajak penghasilan badan usaha dan pajak pertambahan nilai dalam negeri menurun, meskipun ditopang oleh pajak sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan belanja negara naik tipis menjadi sebesar Rp2.234 triliun. Belanja pemerintah pusat Rp800 triliun untuk program bansos serta program prioritas pemerintah. Di konferensi APBN kita juga bahas terkait kasus tunjakan pajak sebesar 60 triliun dari 200 pengemplang pajak. Negara sudah berhasil tertagih 7 triliun 216 miliar rupiah. Sampai akhir tahun, Ditjen Pajak optimis dapat mengantongi sampai 20 triliun rupiah. Tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun, terkontraksi sebesar 2,9% year on year, dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.295,3 triliun dan bea cukai sebesar Rp221,3 triliun. Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPH, Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan. Oke, migas dan tambang menjadi salah satu penyebab terjadinya defisit 300 triliun per September 2025. Apakah hanya gara-gara sektor tersebut ataukah memang ada pengeluaran yang besar sehingga akhirnya terjadi defisit gitu? Pasti kalau dari sisi penerimaan itu terdapat penurunan yang cukup tajam, Mas Ruli. Jadi kalau kita lihat memang kondisi dan kinerja dari perpajakan kita lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunannya atau ya penurunannya itu ya bisa dibilang lebih tinggi lah dibandingkan dengan tahun lalu. Ketika kita lihat sebenarnya bukan hanya dari sisi minerba seperti tambang gitu kan, tapi juga ini seluruhan. Bahwa kalau kita lihat ada pelemahan daya beli ya kan yang pasti akan menyebabkan penurunan dari sisi PPN-nya. Sedangkan PPN itu cukup besar loh kontribusi terhadap perpajakannya. Ketika PPN ini dia bisa kita bilang menurun dari sisi daya beli, kemudian dari sisi harga sawit dan sebagainya, itu pasti akan mengurangi penerimaan pajak secara total. Nah, yang kedua dari sisi belanja, kalau kita lihat sebenarnya memang di setengah semester 2 lah, dari mulai Agustus, Oktober, September, Oktober hingga nanti Desember, itu belanja pemerintah akan sangat besar. Itu seperti siklus sebenarnya. Itu seperti siklus dan saya rasa ya penyebab defisitnya dari dua sisi itu, bahwa ketika belanjanya itu naik walaupun tipis itu pasti akan menyebabkan defisit lebih besar lagi. Baik, kalau tadi ngomongin defisit anggaran, kita akan mengalami defisit cadangan emas, di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah berupaya untuk memenuhi pasokan emas bagi PT Aneka Tambang Tbk setelah pasokan emas dari Freeport belum maksimal. Kementerian berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan PT Antam terhadap impor emas batangan dalam jumlah besar. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut kekurangan pasokan emas Antam belum bisa mengandalkan produksi konsentrat emas dari Freeport, dikarenakan terjadinya gangguan pasokan di sektor hulu akibat dihentikannya operasional tambang Grasberg setelah insiden longsoran pada 8 September silam. Padahal emas dari Freeport ini merupakan salah satu upaya menekan impor emas batangan yang selama ini dilakukan oleh Antam. Refinery emas kita itu kan di Freeport, kalau 3 juta konsentrat yang diolah oleh Semester, itu menghasilkan 50 sampai 60 ton emas. Sementara di Aman, di NTB, dengan 970.000 konsentrat, itu menghasilkan 18 sampai dengan 20 ton emas. Tapi kan kita tahu bahwa sekarang di Freeport itu kemarin ada terjadi musibah di underground dan kita harus turut berduka cita atas meninggalnya 7 karyawan. Sekarang ini kita lagi melakukan evaluasi total. Jadi produksi terhadap konsentrat di Freeport itu belum dilakukan secara maksimal. Maka dengan demikian pasti mengalami kekurangan pasokan. Dan usai jeda berikut, kita akan berdialog dengan 3 narasumber membahas rencana pemerintah memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan yang nilainya mencapai 7,6 triliun rupiah. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomik.